ya buat cincang banget. Cek. Uh, Selamat siang teman-teman. Kita kembali lagi di kelas BK Kota Institut. Sesi kedua di hari Kamis ini. Maaf ada sedikit telat karena juga Mas Ade juga baru datang. Uh, Barusan berarti belum ke hotel berarti Mas. Masuk ke sini. Ya. Jadi siang ini kita akan membicarakan soal produksi artistik. Harapannya ini jadi bekal pengetahuan teman-teman ketika nanti di kampung, karena teman-teman setelah selesai kelas akan di drop ke kampung untuk kemudian bikin project prototype gitu, bentuknya apapun gitu. Harapannya bisa berupa karya yang kemudian sustain dengan warga gitu sih. Jadi semoga Mas Ade nanti bisa memberi sedikit pengetahuan bekal istilahnya untuk teman-teman melakukan proyek tersebut. Materinya Mas Ade ini direktur Ruang Rupa, terus Good School, terus kurator, banyak pemain Mas Ade. Nanti bisa perkenalan sendiri sama Mas Ade. Langsung aja Mas, monggo Mas. Oh boleh, mau kenal satu-satu ya? Oke. Aku udah kenal ya sama aku ya Mas. Udah sama aku udah ya. Perkenalkan, nama saya Yavi. Saya dari kampus UNES Karan. Kebetulan jurusannya seni rupa. Di sini mau belajar tentang produksi artistik. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Halo, aku Septian Rifki dari latar belakang Usasindo Undip gitu. Terima kasih. Ya, masih. Masih toh? Siang, selamat siang. Perkenalkan nama saya Debi. Saya dari Komunikasi Udinus. Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Tahta. Saya dari Sastra Indonesia juga. Iya. Perkenalkan nama saya Email. Saya dari Fakultas Hukum Undip. Saya Dira. Saya dari Hukum UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan nama saya Zahwan dari UNES jurusan Seni Rupa. Saya Munif dari UIN Fakultas Hukum. Saya Acong dari Pekalongan, Pak. Ya makasih. Aku mulai dari mana ya? Mulai dari mana, Pong? Makasih. Ini menarik banget ya karena dari apa namanya, dari berbagai disiplin. Mungkin aku bisa mulai dari situ ya. Sebenarnya beruntung banget sebenarnya ya apa pertemuan-pertemuan kayak gini karena biasanya kalau seni atau seni rupa itu biasanya cuma seni rupa aja gitu, terus juga yang nyebrang tuh
baru sebenarnya, nyebrang itu mungkin akhir 90-an ya, baru benar-benar baru berkolaborasi dengan apa namanya, dengan disiplin-disiplin yang lain gitu. Gitu juga sebaliknya ya, tadi kalau aku dengar gitu ada yang dari sastra, dari hukum, itu dari pendidikan juga. Ini menarik banget gimana bisa apa namanya, bisa pada saat yang bersamaan juga bisa memperkaya apa namanya, wawasan dan juga praktek di seninya sendiri sebenarnya gitu, karena seringnya pendidikan seni itu sangat klinis gitu ya, sangat terkotakkan gitu di satu bidang aja gitu. Jadi diskusi atau dialognya dengan disiplin lain tidak terjadi gitu. Ini menarik banget, ada yang dari hukum gitu kan, maksudnya ketertarikannya di seni sebenarnya bahkan di Jakarta aja nggak terlalu banyak tuh. Kita kalau bikin acara-acara sama mahasiswa gitu kayaknya dari dari hukum tuh nggak, padahal sebenarnya banyak banget yang bersinggungan ya, karena berhubungan sama ruang-ruang yang publik gitu. Ruang publik itu juga tentu aja ada konteks publik dan konteks warga negara, dan ada hukum. Sebenarnya hukum kan kayak aturan gitu kan, aturan yang disepakati oleh kita semua gitu ya. Ada yang kita nggak sepakat mungkin ya, tapi hukum itu kan membuat kita hidup bersama, jadi punya satu aturan gitu. Aku mungkin akan ngomongin gimana mappingnya dulu kali ya, pemetaannya dulu. Kayak misalnya aku mulai dengan kata ekosistem mungkin ya. Sering kita pakai kata itu ya. Kita sering pakai kata itu beberapa tahun terakhir gitu ya, kata ekosistem gitu ya. Aku mungkin akan mulai dari situ gitu. Ekosistem ini sebenarnya apa sih gitu. Kalau kita selalu pakai kata itu, yang sebenarnya bisa dibayangkan adalah bagaimana peran-peran dari setiap elemen yang ada di satu ekosistem itu yang pertama gitu. Lalu kenapa dia disebut ekosistem? Kalau dia berada di sebuah sebuah lokasi tertentu, sebuah area tertentu atau sebuah sistem tertentu gitu, pertanyaannya adalah apakah elemen-elemen itu saling berhubungan atau saling mendukung? Karena kalau ekosistem itu harusnya itu punya hubungan-hubungan yang harmonis sebenarnya gitu. Jadi ekosistem itu sebenarnya belum selesai itu sebenarnya kata itu gitu. Bisa ada ekosistemnya gitu, tapi mungkin hubungannya nggak baik, atau bahkan mungkin elemen-elemennya nggak lengkap gitu ya. Aku selalu, Pung, ada kertas nggak Pung? Atau ada? Ya agak gede lah sedikit. Aku bisa mulai misalnya dari paling tidak aku selalu membayangkan atau kita bisa melihat gitu, elemennya itu paling tidak bisa dikategorikan atau dikelompokkan jadi 3 gitu ya. Yang satu itu sebenarnya adalah penciptaan gitu ya. Di dalam penciptaan itu ada seniman di situ. Ada seniman di situ, ada kreator gitu ya, ada senimannya, ada pelakunya gitu. Lalu satu itu jadi ada proses penciptaan atau ada cipta gitu ya, yang di dalam sini ada orangnya, lalu ada infrastrukturnya juga gitu. Orangnya tentu aja ya kreator, ya sastrawan, seniman, perupa dan segala macam. Terus untuk mendukung itu butuh apa sih? Gitu kan. Ada studio, ada laboratorium dan segala macam. Kelompok yang satu lagi atau kategori yang satu lagi sebenarnya edukasi gitu. Jadi ada cipta gitu, terus ada pengetahuan. Di sini ada
ini hubungannya itu saling begini sebenarnya. Yang di sini itu jadi ada satu ada edukasi. Nah, di sini pengetahuan nih di ini yang ini kan praktek nih ya. Cipta ini kan praktek. Nah, di situ boleh. Kelihatan nggak? Jadi ada apa tadi? Hah? Cipta. Terus habis itu di sini ada Nah, di sini tuh kan ada orangnya ya, ada kreator gitu. Lalu infrastrukturnya kira-kira yang dibutuhin apa nih? Studio. Bisa bentuknya lab gitu ya. Jadi ruang-ruang yang dibutuhin si pencipta ini untuk memproduksi gitu. Ini orangnya. Nah, terus yang berikutnya nih edukasi. Di sini ada sekolah gitu ya. Kalau sekolahnya nggak ada, sebenarnya kayak gini-gini nih. Gitu. Ini kan kayak bagaimana si pengetahuan gitu, bagaimana pengetahuan itu ditransformasikan, dilihat lagi, diendapin dan segala macam. Ini praktek gitu. Praktek produksi. Ini pengetahuan. Nah, ini isinya ya guru. Lalu bentuknya kalau misalnya nggak ada ya misalnya kursus dan segala macam. Apapun yang bentuknya pengetahuan itu diendapkan atau disampaikan atau disebarkan gitu ya. Yang berikutnya terus distribusi. Nah, di sini nih kalau udah ada seniman tuh bikin karya gitu, terus butuh apa? Dipasarin, ditampilkan. Kalau misalnya punya karya lukis gitu, terus butuh diapain? Dipamerkan, ya kan? Berarti ini sebenarnya ruang pamer gitu ya. Ini ya bentuknya galeri, bisa jalanan, ya kan? Atau pasar. Jadi ini pertemuan antara si kreator dan publik. Begitu juga karya dan publik, ini ketemunya di sini gitu. Ketemunya di sini. Nah, ini ada riset gitu ya. Ada arsip. Kalau penerbitan di mana? Di sini apa sini? Penerbitan. Kalau website di mana? Jadi kurang lebih tuh kalau dikelompokkan sebenarnya bukannya sederhana ya, kurang lebih sebenarnya ini. Wah, thank you. Gitu. Kota atau sebuah tempat atau itu, ini jangan dibayangin ini bisa canggih gitu ya, bisa canggih gitu, tapi bisa juga sangat nggak canggih juga. Bisa juga misalnya gimana kalau bentuknya di desa atau di kampung gitu. Sebenarnya kurang lebih ada ininya juga gitu. Mungkin orang-orangnya beda gitu. Kalau kurator di mana? Enggak di sini. Ayo kita mau tempatin di mana kalau kurator?
Kalau aku nempatinnya lebih di sini sih, karena dia yang sebenarnya mengolah membaca karya, lalu mengelolanya secara wacana gitu, lalu dipamerkan gitu. Kalau binal, kalau event di mana? Juga kan, gitu. Nah, ini yang bisa dipelajarin sebenarnya gitu ya. Jadi satu event gitu, atau bahkan satu lembaga gitu, bahkan kayak misalnya ruang rupa gitu, itu ngerjain semuanya. Kayak ruang rupa itu ngerjain semuanya, Good School misalnya gitu ngerjain semuanya gitu. Histeria kayak gitu, kayak bahkan kalian mungkin gitu itu bisa jadi ngerjain semuanya gitu. Itu ada untung ada ruginya, karena untungnya karena kita berdekatan gitu ya, jadi kita bisa kelola ini, dan ini kan kalau ini muter gitu kan ini jadi terus ya, ini jadi terus berputar gitu. Jadi ngeglinding gitu. Tapi bahayanya juga karena kehabisan bensin gitu kan, kehabisan tenaga, kehabisan energi, terus juga sama bisa muter di situ-situ aja. Jadi ekosistemnya kecil banget. Gitu. Nah, event yang kayak misalnya kayak Binal atau misalnya atau lembaga yang gede gitu, itu harusnya mampu untuk meluaskan si peran-peran ini tuh, meluaskan ekosistemnya gitu. Itu ya. Dan terus juga kayak event gitu tuh bisa gitu. Jadi kayak Binal gitu yang gue bayangin gitu, dia harusnya bisa mengelola tiga elemen ini sekaligus gitu. Jadi di rolling rodanya gitu terus menerus gitu, jadi jalan gitu. Nah, seringnya yang enggak jalan itu kalau banyak sebenarnya. Kalian bisa cek misalnya satu kota gitu, misalnya ada satu kota gitu, senimannya banyak gitu, tapi jangan-jangan Semarang ya. Jangan-jangan Semarang gitu, tapi nggak ada ininya nih. Ini banyak nih ininya nih. Banyak loh tempat yang kayak gitu, banyak. Ininya banyak gitu ya. Kreator banyak. Sebenarnya kayak Jogja aja, aku bisa bilang Jogja itu salah satunya juga ya, ininya banyak banget loh. Seniman lulusan ISI itu setiap tahun berapa ratus gitu. Dan numpuk di Jogja itu nggak tahu ribuan. Jadi ini kalau dilihat statistiknya gitu ya, senimannya ininya banyak banget gitu. Yang nulis ini kan kritik di sini ya, Pung, di sini nih Pung. Kritik. Yang kritik gak ada atau dikit banget gitu. Yang mamerin dikit juga. Ini nih biasanya nih paling miskin nih, paling sedikit nih. Ini banyak nih, ini banyak. Sekolah aja gitu, di tempat kayak Semarang atau di tempat kayak kota-kota itu, atau bahkan di pulau gitu sebesar Kalimantan gitu, hitung aja sekolahnya nggak ada segede gitu ya, sebesar Kalimantan gitu ya. Padahal kalau kita lihat di sininya gitu, ininya kan besar ya, prakteknya banyak, baik yang tradisi, yang modern, yang apapun gitu, ini banyak sebenarnya gitu. Tapi nah kalau kita mau berpikir alternatif gitu ya, inilah yang terjadi gitu. Lalu kita membuat tempat-tempat kayak gini tuh sebenarnya jadi kayak sekolah gitu. Eventnya juga dikelola dengan cara yang berbeda juga segala macam. Jadi yang membuat ini menjadi satu hubungan. Tapi intinya sebenarnya ini akan jadi praktek kesenian gitu, jadi lengkap, ekosistem jadi lengkap dan jadi jalan kalau elemen-elemennya ini ada gitu ya, dan aktif dan saling mutual dan saling berkontribusi ke satu sama lain sebenarnya. Sering banget salah satunya nggak ada gitu ya, lalu jadi timpang atau jadi bingung, satu daerah atau jadi entah
kampung, entah desa, entah kota, segala macam itu jadi timpang. Dia bahkan sering akhirnya mengurungkan niatnya gitu untuk jadi seniman atau karena nggak ada sastra misalnya gitu, nulis apa yang dibayangkan sastrawan gitu kalau misalnya nggak ada yang nerbitin misalnya gitu, ya kan? Padahal intinya orang bikin karya itu kan sampai ke publik gitu. Tapi kalau jembatan sampai ke publiknya nggak ada, ya kita sebenarnya sedang mematikan ini gitu, sedang mematikan karya atau praktek-praktek atau tenaga cipta karya ini jadi mati sebenarnya. Kalau saya ingat sekian 20 tahun Ruang Rupa gitu, struggle-nya ya sebenarnya melengkapin ini. Dan itu pun seringkali juga membuat banyak orang yang menurut saya teman-teman yang dia adalah seniman berbakat gitu, akhirnya juga harus menyerah gitu karena emang nggak ada kelengkapan ini gitu. Jadi sulit untuk kadang-kadang nyalahin gitu kalau misalnya entah filmmaker atau sastrawan atau perupa gitu yang akhirnya harus pindah ke bidang yang lain dan segala macam gitu karena emang ininya nggak lengkap gitu. Jadi kalau teman-teman mau bekerja sama gitu ya, atau di satu tempat atau segala macam, mungkin coba ngelihat satu tempat itu dengan ini dulu gitu, bikin peta ini dulu. Habis itu baru teman-teman bayangin kalian mau berperan di sebelah mana ya. Gitu. Kalau misalnya, nih gua nggak mungkin nih tiga-tiganya gitu. Nggak mungkin tiga-tiganya gitu. Caranya gimana ya gitu. Mungkin satu aja atau dua aja. Sisanya cari teman lain berarti emang gitu. Atau coba initiate gitu. Karena itu kayak gitu yang dilakukan akhirnya gitu. Karena kalau enggak emang nggak jalan. Contohnya aku tuh selalu suka ngiri gitu sama musik. Musik itu cepet banget bikin ininya nih. Musik itu cepet banget bikin ininya. Anak-anak punk yang krek main gitarnya juga nggak jelas gitu. Tapi studionya tuh pasti ada loh. Studio yang murah, yang gitarnya jelek, yang sound systemnya juga jelek, ada pasti. Cari deh, pasti ada. Gitu. Mereka punya ini nggak punya gitu, tapi mereka tuh punya tempat ngumpul, bikin terbitan-terbitan, ini kan ngaco-ngacoan gitu, ada gitu. Ininya bikin gigs sendiri, self organize apa segala macam ada. Jadi ada tuh, gitu. Makanya cepet mereka, gitu. Anak musik tuh selalu lebih cepat. Gue bisa ngelihat sendiri White Shoes and the Couples Company itu 2005-an, ya 2004-2005-an itu masih main, cuma tahu kan White Shoes ya, cuma Saleh masih main drum, Sari nyanyi sambil main biola, si Mela main keyboard sama main biola gitu, bertiga, Ricky main bass. Itu main di garasinya Ruang Rupa. Itu 2004-2005. Enggak sampai 5 tahun itu. Sampai sekarang gitu. Cepet banget hitungannya gitu ya. Kalau bisa dilihat seni rupa sebenarnya yang kita coba gitu dan cukup berhasil akhirnya jalan sendiri itu misalnya kayak video atau media art gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu sendiri. Itu juga gitu juga. Ini kita terapkan ini sebenarnya gitu. Kita tahu waktu 2003 kita lihat banyak yang bikin karya, banyak. Kita bikinin eventnya, habis itu kita tulis, kita kritik, udah digulirkan gitu. Kalau udah jalan sendiri, udah jadi punya, dia jadi wacana publik ya udah gitu. Dia akan dengan sendirinya masuk ke mainstream scene gitu. Jadi street art deh, lihat. Baru loh itu.
Baru, itu juga baru. 2001, 2002 Ruang Rupa bikin Jakart 2001. Itu Kompas masih menulis dengan sebutan coret-coret. Sekarang nggak bakal ada jurnalis yang menulis graffiti atau street art dengan dengan istilah coret-coret. Pasti diomelin nanti. Woi, itu seni gitu. Cepet banget loh. Kalau menurut gue ya 10 tahun itu cepet banget. Menggarap yang tadinya di jalanan gitu, mewacanakan yang tadinya di jalanan menjadi sebuah wacana publik gitu, bahkan sampai orang tua menuntun anaknya untuk nemenin anaknya untuk kompetisi mural misalnya gitu. Itu nggak ada tuh, zaman gue mah nggak ada gitu. Kalau menurut gue itu cepat banget gitu. Kita tuh sebenarnya punya akselerasi yang cepat kalau misalnya ini bisa dipetakan gitu, terus disadarin, terus habis itu dikerjain gitu. Akselerasinya sebenarnya lumayan cepat gitu. Street art itu udah punya scene sendiri, punya model ekonomi sendiri, punya wacananya sendiri gitu. Jadi gitu. Musik juga gitu, musik indie atau musik itu gitu cukup cepat gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nambahin apa gitu yang bisa dibayangkan sebenarnya mereka bekerjanya tuh sadar nggak sadar ya sebenarnya melengkapin ini sebenarnya gitu. Dan begitu ininya lengkap itu sebenarnya cukup cepat bergulirnya. Ada yang mau ditanyain sampai situ dulu sebelum gua lanjut. Ini lebih langsung ke teknis sih, Mas. Untuk yang pemetaannya tidak jelas dan mungkin mereka belum tahu, itu gimana menyiasatinya? Misalnya di sini banyak penciptanya, tapi untuk pengedukasinya cuman ada di kampus, dan di kampus itu menurut saya masih belum mumpuni kalau didistribusikan ke masyarakat yang luas gitu. Praktek ngomong saja rupa gitu, dan sebagainya, karya seni lainnya mungkin puisi dari sastra mungkin, atau apa ya? Sebenarnya emang harus ada kemerdekaan ya, harus ada kenekatan juga gitu. Seringnya itu problemnya kita tuh sering takut jelek ya gitu, sering takut jelek. Makin kesini kalau gue perhatiin sebenarnya makin takut jelek. Jadi instead of kesini sebenarnya bisa langsung kesini. Bikin pameran aja sebanyak-banyaknya, dipamerin aja terus menerus gitu, dipamerin rajin gitu, dipamerin. Itu pelan-pelan itu jadi exercise sendiri gitu untuk yang ini juga gitu. Yang ngamatin juga akhirnya tahu juga kalau 1, 2 mungkin akan sulit, tapi kalau misalnya 10 atau 5 gitu, ya nggak Pung? Misalnya sebagai penulis gitu, akan oke, gitu, akan lebih cepet juga gitu nangkapnya. Nah, memang kesempatannya memang mungkin bisa suka bilang cuma suka sedikit gitu segala macam. Tapi gue tuh berasal dari generasi yang bikin pameran tuh, kita bikin pameran di toilet, kita bikin pameran di tempat kos-kosan. Gitu, maksud gue kalau lu bikin kayak gini aja lu sebut workshop atau kelas gitu, kan levelnya harusnya kenapa nggak bikin pameran bisa di mana aja gitu. Itu yang maksud gue, sebenarnya 2000-an kesini atau 2010-an kesini emang lalu pelan-pelan yang gue maksudnya takut jelek tuh, lalu yang namanya ruang pamer tuh, ruang pamer tuh mesti catnya putih, ada lampu spot, gitu-gitulah, ya gak? Dulu itu Cemeti tahun 86 kalau nggak salah, 88 apa sekitar segitu ya. itu mengubah rumah yang mereka sewa jadi galeri gitu, kayak ginian doang.
Lalu mereka nyebutnya galeri gitu, tahun segitu. Tahun sekarang orang malu-malu nyebut rumah galeri gitu. Pengennya galeri, wah cantik apa segala macam. Kalau pameran juga masih ada terbitannya segala macam. Maksud gue jadi formal gitu. Nah ini emang jadi resiko nih gitu ya. Kalau ini jadi gitu, profesionalisme apa segala macam itu emang jadi kebentuk. Dan itu wah bikin pameran mesti ada kuratornya gitu-gitu kan. Gila dulu kayaknya pameran aja deh. Kurator baru banget sebenarnya. Nggak nyampe 100 tahun, nggak ada bahkan gitu. Maksud gue 90-an baru mulai. Gitu di dunia juga sebenarnya baru pelan-pelan itu peran itu ya gitu. Jadi yang gue bilang kenekatan itu tuh, kemerdekaan itu tuh maksud gue itu gitu. Jadi formal bahwa pameran itu mesti begitu, bahwa ruang pamer itu mesti begitu segala macam, itu yang perlu di break gitu. Jadi ininya mesti diluaskan gitu, imajinasi pameran, bahkan imajinasi tentang karya, imajinasi tentang berpameran kayak gimana, atau memamerkan atau distribusi ke publik tuh kayak gimana gitu. Apalagi sekarang udah ada digital segala macam. Jadi kalau menurut gue ini juga meluas gitu. Gitu ya. Mungkin yang gue bilang tadi anak street art itu mereka punya web dulu, gue nggak tahu sekarang. Dulu tapi punya web, itu mereka ceng-cengan. Yang kalau menurut gue itu saling mengkritik. Itu yang kalau menurut gue tuh edukasinya itu di situ gitu. Kayak kelasnya mereka tuh di situ gitu. Jadi bukan berarti ketika gue bilang edukasi terus bentuknya sekolah atau kelas yang formal gitu, enggak gitu. Itu bisa bentuknya di timeline seseorang atau di Facebook saling kritik gitu, atau di di komennya Instagram segala macam kayak gitu. Orang belajar kok itu gitu. Jadi kelas pun gitu, edukasi ini dalam tanda petik itu juga terjadi di mana-mana gitu. Cuma itu mesti terjadi gitu, nggak bisa dibiarkan. Jadi ini nggak bisa dibiarkan gitu. Jadi gimana pun itu harus gitu. Jadi kalau balik lagi tadi pertanyaan kamu, gue sih menyarankan ini terus-terusan gitu, ditabrakin ke publik gitu, yang sering kita jadi, karena lalu jadi terlalu banyak rambu gitu ya, karena terlalu banyak term, terlalu banyak teori, terlalu banyak sekat-sekat segala macam, lalu itu jadi wah di sini aja udah mikir kebanyakan, nggak nyampe sini. Udah dulu tuh ya gue sama teman-temannya ya pamerannya di toilet kampus, di kos-kosan, di jalanan, di warteg, di warung, apa segala macam kayak gitu. Yang sekarang mungkin kalau diulang gitu mungkin juga nggak dilirik juga kan. Apaan sih gitu. Tapi konsisten gitu ya. Gitu, dan terus ditulis, disebarkan itu gitu sebagai sebuah praktek. Karena dengan kayak gitu itu latihan banget. Nggak ada cara lain untuk sampai ke publik atau sampai ke wilayah wacana itu kalau tanpa ya namanya juga praktek, ya dipraktekin sesering-seringnya dan sebanyak-banyaknya. Oke, aku mungkin juga sama dengan Yavi. Soal ini sih Mas, dalam ini kan yang skema ini kan skema ideal ya. Tapi dalam beberapa kasus, misal dalam kota Semarang gitu, sebenarnya elemen-elemen ini tuh ada, kayak ciptaan, edukasi, distribusi itu ada. Tapi sayangnya mereka tuh nggak nyambung atau jalan sendiri, jadi belum bisa menjadi satu ekosistem gitu. Nah, terus apakah kemudian kita tuh harus terpatok dengan bahwa ini harus nyambung, atau kemudian kalau emang si elemen edukasi ini misal kampus gitu, kampus ini nggak nyambung amat nih dengan praktek-praktek kita gitu. Kita perlu menyambungkan itu, atau kemudian ya udah tinggal aja kita bikin sistem edukasi sendiri gitu.
pun dengan distribusi gitu. Apakah misal Gali Semarang nih angel banget nih ditembusnya gitu, kita bikin Gali SD gitu. Apakah kita perlu untuk berusaha nyambung dengan elemen-elemen itu, atau kemudian kita meretas dengan membuat elemen-elemen itu sendiri gitu. Ya ini sebenarnya ada teori of change ya, apa simple. Tapi ini aktivisme kan selalu kayak gitu. Pertanyaannya mau nyoba ngubah sistem yang udah ada atau bikin sistem sendiri gitu kan. Ada sistem tuh yang emang lamban banget gitu. Sekolah tuh atau kampus tuh salah satu emang diciptakan untuk tidak berkembang, sayangnya gitu ya, padahal itu harusnya enggak ya. Jadi emang kacau gitu, apalagi sekolah seni gitu. Padahal harusnya disitulah tempat terjadinya eksperimentasi yang sebelum dilempar ke publik gitu di dalam kampus itu harusnya bahkan lebih gila lagi gitu, yang akhirnya lalu kalau dia dilempar ke publik biar nanti publiknya lalu yang akan menjadikan dia frame tertentu gitu ya. Cuma sayangnya enggak. Kalau gue sih lebih lebih ke yang kedua ya, yang bikin sendiri, meretas dan terus bikin sendiri gitu. Karena ada dua sebenarnya, yang satu itu yang gue bilang tadi, satu masuk ke sistem terus mengubah sistem itu dari dalam gitu ya, dengan resiko malah jadi bagian dari sistem itu gitu. Tersesat terus jadi ikutan sama kelambanan itu, terus juga jadinya akhirnya nggak kemana-mana gitu. Yang satunya lagi sebenarnya bikin sistem sendiri, bikin ekosistem sendiri, resikonya sama. Sama-sama sebenarnya, sama-sama, cuma masalahnya yang ini lebih menyenangkan nih gitu. Karena lu in control terhadap kesukaan-kesukaan yang lu pikir, yang lu percayai, dan sistem itu lu percayain bisa bekerja gitu. Nah, kalau pertanyaannya gimana ngubah yang ini ya gitu. Bisa jalan paralel gitu aja sih, tidak saling mengganggu gitu, fine aja. Tapi di skala tertentu itu bisa berbenturan sebenarnya. Di skala tertentu itu bisa berbenturan. Atau bahkan di skala tertentu kalau yang sistem yang kita bikin yang baru ini atau yang beda ini bahkan membesar, lalu sistem yang ini jadi obsolete. Nanti orang-orang pelan-pelan ninggalin yang ini sebenarnya. Terus pindah. Gitu. Jadi kalau mau matiin sistem itu sebenarnya bikin sistem yang lebih gede lagi gitu, lalu sistem yang ini mati sendiri, ntar akan ditinggalin orang gitu. Gue yakin kalau ada model art school yang lain gitu, art school yang itu kalau dia tidak dengan kecepatan yang penuh tidak mengubah diri, pasti juga akan ditinggal orang pelan-pelan gitu. Sekarang juga gue yakin juga ada pelan-pelan kayak gitu, apalagi ya misalnya ada industri, ada pemain lain kan gitu. Industri ini kan juga punya logika sendiri juga yang bikin ekosistemnya sendiri nih, yang besar juga gitu, yang bisa meraup apa aja gitu. Itu sebenarnya yang juga jadi salah satu yang bisa membuat sistem yang lain ambruk juga. Tapi bikin sendiri aja sih. Kadang-kadang kita tuh kehabisan nafas atau kehabisan tenaga dan kehabisan waktu karena berusaha itu tuh masuk atau meyakinkan orang lain atau membuat nyambung tadi itu yang kadang-kadang emang nggak mungkin nyambung aja gitu. Kalau menurut gue sih bikin sendiri aja. Kayak misalnya ya kayak sama teman-teman di Good School juga gitu kan, kita bisa berbusa-busa ngeritik pendidikan seni gitu, daripada kayak gitu tenaganya habis kayak gitu kan, mendingan bikin sendiri aja gitu kan, karena memang praktiknya berbeda gitu. Dan gue yakin juga emang kita harus percaya juga memang harus ada keragaman praktek dan juga edukasi yang terjadi gitu ya. Jadi bisa bikin yang lain gitu, bisa bikin dari yang kecil terus pelan-pelan meluas kok gitu.
Nah kalau teman-teman ini kalau ngelihat kayak gini tempatnya di mana? Atau ternyata udah gue udah ngerjain semuanya nih atau gue ngerjain ya sama ini gitu atau dikit-dikit ini gitu. Nah dari dari peta ini gitu ya sebenarnya bisa diterusin juga yang gue bilang tadi. Kalau misalnya ternyata nggak lengkap begitu ya, bisa ngajak orang lain atau ngelengkapin sendiri gitu. Dari pengalaman gue sama teman-teman sebenarnya akhirnya emang kita ngelengkapin sendiri semuanya gitu. Emang agak melelahkan, cuma ternyata sekian tahun memang harusnya memang bikin sendiri. ngarepin ada jurnalis misalnya nulis tentang video art gitu, dulu inget banget waktu kita bikin Oke Video gitu awal-awal itu kita harus mengundang jurnalis-jurnalis itu, terus kita kasih lihat karya-karya video yang akan kita tampilkan di festival gitu. Oh karya video tuh kayak gitu, habis itu kita ngobrol segala macam gitu. Karena buat mereka atau bahkan buat kritikus pada saat kita ngundang kritikus seni rupa juga waktu itu, ya mungkin untuk pertama kalinya mereka melihat itu gitu. Jadi emang perlu kayak gitu. Beberapa kali gitu, habis itu baru terjadi wacana itu jalan sendiri gitu. Jadi mungkin bisa gitu juga ya, bisa mengundang atau ngelibatin gitu ya. Kadang bekerja, kadang enggak gitu. Tapi emang bukan kita yang kesana sih, sebenarnya lebih kayak kita ngeracunin gitu. Jadi, tapi ada satu sistem yang tadi kalau ngomongin kampus gitu ya, mungkin emang kampus emang susah banget gitu. Emang kalau media gitu mungkin masih bisa tuh di racun-racunin gitu segala macam gitu, karena mereka cukup fluktuatif dan juga emang punya nature atau punya alami yang emang melihat fenomena terus habis itu nulis gitu. Tapi kalau kampus emang top down dan kebanyakan emang nggak didesain untuk membaca sekitar gitu. Jadi kalau bacaannya kita kasih juga mereka juga tetap pelongo juga gitu. Jadi agak sulit gitu ya. Sama di sini ya, di sini juga yang gue bilang tadi, di sini tuh selalu mendistribusikan atau mempertemukan karya ini ke publik ini banyak cara gitu ya sekarang ya. Jadi bisa dipakai cara yang macam-macam, itu bahkan bisa menjadi bagian yang gue bilang tadi. Ini kalau diluasin sebenarnya bisa jadi bagian dari imajinasi berkarya juga gitu. Jadi ketika berkarya itu sebenarnya pada saat yang bersamaan juga berpikir secara konseptual bagaimana itu harus disebarkan gitu. Kayak karya-karya digital sekarang itu bahkan karya fisiknya nggak ada, emang didesain atau ditujukan untuk ruang digital gitu, ruang virtual gitu yang banyak banget sekarang gitu ya. Bahkan kalau menurut gua ruang pamer jadi agak-agak cupu. Bikin pameran tuh yang datang paling berapa gitu. Tapi kalau misalnya lu punya follower 3.000 misalnya gitu, katakanlah separuh yang nonton gitu, atau sepertiga yang nonton, 1.000 yang nonton loh. 1.000 yang ngelihat image yang kalian produksi. Banyak loh itu, kalau bikin pameran tuh seminggu aja mungkin nggak ada kali yang datang 1.000, nggak sampai 1.000. Gitu ya. Atau bahkan kalau itu di repost atau di apa segala macam bisa jadi punya cara sebaran yang lain gitu. Lalu ini sebenarnya bisa jadi potensi gitu untuk penyebaran, nah gitu ya.
Lanjut ya. Ini nggak ada hapusan ya? Ini buat Gus juga bisa dipakai sebenarnya. Kita belum pernah memainkan. Wah, permanen ya, Bang. Pikir kali dong. Guys, dia aja. Masa minta rokok mulu. Ini mau ada Semarang Binal katanya. Pung. Semarang Binal. Semoga angkutan. Ini Semarang Binal gimana? Semarang Binal. Belum tahu. Kemarin itu ini nanti teman-teman akan terjun ke kampungnya, kampung satu kampung atau banyak kampung? Ada kampungnya macam-macam. Jadi satu kelompok satu kampung. Satu kelompok itu ada 2 sampai 3 orang. Kampung kota kan? Macam-macam, ada yang di tengah kota, ada yang di pesisir, ada yang di daerah atas gitu tuh. Jadi sekup wilayahnya beda-beda, terus konflik potensi-potensinya juga macam-macam. Terus nanti ke sana riset atau prosesnya gimana? Jadi sebenarnya teman-teman ini udah dikenalkan ke aktor-aktor kampung, terus kemudian harapannya teman-teman bisa jalin komunikasi sendiri. Terus ini sih, kalau dalam project ini teman-teman diharapkan untuk bikin satu project prototyping gitu, bisa bentuknya karya seni atau program gitu-gitu, yang kemudian harapannya setelah setelah project ini selesai, program atau karya itu bisa diteruskan warga gitu sebagai apapun gitu. Entah kalau biasanya kan kalau bikin festival misalnya, harapannya tahun depan tuh warga tuh udah bisa bikin sendiri gitu loh. Ini satu orang satu kampung apa? Beda-beda, ada yang kelompok, Berapa kampung? 9 kelompok, cuma ya ada yang pesertanya menghilang. Menyusut. Ada 2 orang satu kampung apa satu orang satu kampung? Satu kelompok itu 2 sampai 3 orang. Satu kampung satu kelompok. Sementara ininya apa? Basicnya apa? Risetnya tentang apa di kampung itu? Oh, maksudnya apa yang data yang cari yang di sebenarnya kan setiap kampung punya punya proses yang berbeda dengan hubungannya dengan histeria. Jadi ada kampung yang emang kita udah punya datanya, atau kemudian ada kampung yang udah pernah bikin festival di situ, ada kampung yang belum. Jadi beda-beda gitu. Jadi tapi harapannya datanya itu paling enggak kalau kita belum pernah bikin riset di situ, paling enggak ada data-data basic kayak
demografi gitu-gitu, terus potensi-potensi wilayah, terus kalau ada potensi sosialnya, terus apa yang bisa dikembangkan dari situ, terus cerita-cerita warga, terus harapan warga terhadap kampungnya gitu-gitu sih. Itu yang kampung-kampung yang istilahnya baru. Tapi kalau kampung-kampung yang udah pernah kita kerjasama, udah pernah bikin riset, udah pernah bikin festival, ya harapannya apa ya, kayak memfollow up apa yang udah pernah kita kerjakan sebelumnya gitu. Yang yang paling gua bisa apa namanya kasih pemikiran sebenarnya lebih ke posisi sih sebenarnya ya. Gimana posisi kalian di kampung itu gitu. Ini sebenarnya agak beresiko juga gitu ya, karena sedekat apa kalian dengan kampung itu gitu. Kayak misalnya posisinya kamu mau jadi pahlawan yang menyelamatkan kampung gitu, atau jadi enabler gitu, atau jadi orang yang menjadi fasilitator apa yang sebenarnya sudah dipunyai gitu sama kampung itu gitu. Karena sebenarnya masalah-masalah juga bisa jadi sebenarnya mereka sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu sebenarnya posisi kalian di mana gitu? Apakah karena yang dikhawatirkan itu kalau jadi ekstraktif. Jadi ekstraktif itu maksudnya adalah jangan sampai kalian mengambil sesuatu yang ada di situ lalu diekstrak atau dieksploitasi gitu, bahkan lalu ditampilkan di tempat lain. Jadi ada di tempat lain ya. Jadi ada masalah etis juga sebenarnya. Mungkin yang paling bisa adalah sebenarnya justru membawa kenyataan kalian sendiri juga gitu. Lalu bentuknya jadi dialog gitu. Karena sering misalnya ini satu lokasi gitu ya, terus kan beda kalau misalnya katakanlah misalnya fotografi atau kalian menangkap secara visual gitu ya, kamu datang ke sebuah tempat, kamu menangkapnya atau mendokumentasikannya gitu, terus itu kan kayak ngambil gitu, terus habis itu dipamerkan di tempat lain. Pertanyaannya sebenarnya lalu buat tempat itu, buat kampung itu sebenarnya gunanya apa gitu ketika kamu mengambil itu gitu. Jadi ini kan jarak, sebenarnya kan ada jarak ya. Sebenarnya yang paling penting itu bagaimana memperpendek jarak itu sih. Tapi pertanyaannya mungkin apa enggak? Apakah kamu tinggal di sana? Residensi misalnya gitu. Kalau enggak, kalaupun iya, pertanyaan berikutnya, seberapa lama? Seberapa lama akhirnya kamu menjadi orang lokal kampung itu, yang lalu akhirnya ketika kamu bersuara, itu adalah suara kampung itu juga. Karena kalau ada jarak ini kan tetap ada representasi sebenarnya kan. Kalian sedang berusaha merepresentasikan si kampung ini, ya lewat gambar, yang lewat foto, lewat lukisan, lewat apapun gitu. Jadi pertanyaannya tuh gimana caranya memperpendek ini, kalau mungkin. Tapi kalau nggak mungkin, gitu. Kalau nggak mungkin, ini kan si kampung ini kan lokal ya. Ini kan lokal nih. Ini kan ada konteksnya nih.
Enggak. Ini kamu nih. Ini kamu nih. Enggak. Ini kegedean. Kecil aja. Kecil. Enggak, ini kamu nih lokal konteks si kampungnya itu tuh. Enggak. Sekarang posisinya gimana nih? Mungkin nggak kamu gitu berbicara gitu lewat karya kamu, lewat proyek kamu, apapun yang kamu bikin gitu atas nama si lokal konteks ini gitu. Yang ada nggak yang kamu berasal dari kampung itu, ada nggak? Nggak ada. Jadi kamu orang asing sebenarnya, ada? Ini agak matematika nih, ya kan? Ini kan kamu nih lokal, enggak? Kalau nggak mungkin ya, anggap aja nggak mungkin deh, karena saya tadi udah men-challenge tuh. Mungkin nggak kamu jadi lokal? Nggak mungkin kan, gitu. Karena kamu nggak pernah tinggal di situ, kamu juga tidak akan tinggal di situ dalam proyek ini, gitu. Dan nggak bernafas bersama mereka juga, gitu ya. Jadi mungkin kamu bisa bilang, wah gua ngerti problem kampung itu gitu, tapi enggak, lu ngerti doang, tapi enggak ngerasain, karena yang ngerasain yang sebenarnya itu adalah orang sana. Jadi udahlah ya, jadi nggak mungkin tuh sebenarnya. Bisa dideketin, tapi panjang urusannya. Mungkin kamu harus nikah sama orang sana gitu, atau jadi Pak RT di sana gitu secara politis, jadi bagian dari sana. Itu mungkin gitu, tapi panjang kan itu. Tapi kalau ini konteksnya project ini, nah sekarang gimana nih? Ini lokal. Nah untuk gimana supaya resiprokal? Gimana supaya ini, nah gitu. Gimana nih supaya gini? Karena kalau enggak tuh cuma gini doang. Cuma kamu doang yang ngambil. Nah gimana coba gini nih. Jadi agak matematika dikit. Kamu juga harus jadi lokal. Jadi kamu harus juga membawa lokal kamu ke sini. Jadi baru ada percakapan yang imbang sebenarnya. Jadi kamu juga harus datang dengan konteks kamu. Jadi jangan sok-sokan ke sana terus. Ya, gitu. Jadi datang dengan lokal konteks juga gitu, baru nih jadi seimbang. Gitu. Misalnya gitu ya, kamu juga di sini punya masalah, mungkin kamu juga datang dengan masalah kamu juga. Yang bisa jadi nanti mungkin di sini ditemukan problem dari masalah kamu, dan gitu juga sebaliknya. Jadi ini bisa, ini biar jadi percakapan gitu, jadi percakapan yang resiprokal, jadi ulang alik. Agak terlalu abstrak Kak? Yang dimaksud kita menjadi lokal dan memiliki konteks tuh gimana ya Mas? Yang itu agak abstrak sih. Maksudnya gini, gunakan pertemuan ini gitu untuk juga pada saat yang bersamaan ngenalin lokal kamu. Sebenarnya kamu lokal kamu itu di mana sih? Gitu. Baru abis itu bisa bercakap gitu. Jadi maksud gue kayak misalnya gue sekarang di sini gitu ya, itu gue sedang tidak berusaha mengerti permasalahan Semarang dan berusaha memecahkannya gitu ya, tapi enggak gitu. Tapi gue datang ke sini juga sebenarnya gue lagi ngebawa konteks kejakartaan gue gitu. Jakarta tuh gue gini, Semarang kayak gimana sih gitu. Jadi lalu bercakap gitu.
Jadi bukan gue sebagai statusnya sebagai mahasiswa atau seniman atau apa gitu ya, tapi bukan seniman yang ada di mana gitu loh. Bukan seniman aja nih, seniman yang berada di masalah tertentu juga gitu loh, dengan potensi tertentu juga, dengan resource tertentu juga gitu. Ini harus dibayangkan punya resource, ini juga harus dibayangkan punya resource apapun gitu ya. Jadi jadi apa, penyikapan atau perannya jadi bisa berputar gitu. Jadi lalu bisa muter gitu antara misalnya, coba misalnya di sinilah misalnya gitu ya. Apa sih sebenarnya konteks di sini gitu. Mungkin nggak itu dibawa ke sini pada saat yang bersamaan mereka juga harus bisa juga gitu loh, bercakap-cakap begitu untuk melihat konteks yang lain juga gitu loh. Karena kalau enggak ini nanti dia jadi objek. Ini jadi kayak kamu lagi ngelihat, lagi objectifying si konteks ini aja gitu. Tapi tarik juga si konteks yang ada di sana untuk bercakap dengan konteks yang kamu punyai gitu. Atau bahkan saling berkunjung. Seringnya problem etik itu jadi keluar gitu gara-gara yang gue bilang tadi, karena ininya aja yang dikeluarin gitu, dia jadi objek aja. Gimana caranya dia jadi subjek? Ya dia harus disikapin sebagai orang yang, atau sebuah konteks yang bisa dilihat tapi juga bisa melihat juga. Melihatnya siapa ya? Melihatnya berarti kalian, karena kalian yang jadi lawan bicaranya gitu. Itu sih sebenarnya yang lalu misalnya gitu akan mengubah nih misalnya, yang mudah-mudahan akan juga mengubah misalnya proses produksi artistiknya atau bahkan ke presentasinya gitu. Misalnya kalau kayak gini presentasinya apakah di sini apa di sini ya? Gitu. Apa dua-duanya? Gitu. Apa di tengah-tengah? Ketemu tengah-tengah, set gitu. Sebenarnya yang intinya adalah gimana percakapan bisa berlangsung gitu. Percakapan itu sebenarnya kan bukan cuma ngomong ya, tapi juga ngedengerin. Jadi dua-duanya tuh harus melakukan itu sebenarnya gitu. Kalau misalnya itu diterapkan menjadi sebuah bentuk riset atau bentuk presentasi gitu ya, bentuknya kayak gimana tuh? Misalnya kalau bentuknya misalnya bikin karya gitu, lalu karyanya karya siapa gitu, atau karyanya akan ada di mana, akan ada di sini apa di sini, siapa yang melakukan gitu, yang ini doang lu nonton atau gimana gitu. Kalau misalnya modelnya percakapan itu akan ngubah tuh nanti gitu, model-model itu nanti akan kalian ubah gitu ya. Jadi kayak misalnya bentuk-bentuk yang gue bilang tadi dokumentasi gitu, itu akan bisa berubah nanti gitu. Mungkin nggak akan dokumentasi bentuknya jadinya. Jadi bentuknya misalnya sebuah kolaborasi, atau misalnya sebuah presentasi yang ada di sini sama di sini misalnya, nggak tahu lu lokalnya di mana, lu bisa nggak narik mereka bahkan keluar misalnya dari kampung itu gitu, bahkan ke lokal kalian sendiri misalnya kayak gitu. Jadi jangan dibayangin sebuah kolaborasi itu karena sekarang bentuknya itu seperti lo sebutkan gitu, bentuknya adalah kalian ke sana, yang gitu kan, itu kan searah doang tuh, yang akan menghasilkan ekstraksi sebenarnya kalian akan ngambilin itu menjadi bentuk artistik atau apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah ini yang percakapan itu sih kalau menurut gue yang perlu diadakan gitu. Udah ada ide-ide belum? Ada beberapa sih. Aku mau tanya nih sih Mas, ada nggak sih kayak indikator atau kemudian
bagaimana kemudian kita bisa mengukur bahwa dua simpul ini saling tarik menarik atau saling memberi gitu loh. Maksudnya antara warga dengan kita itu indikatornya apa, bahwa kemudian warga juga menerima dari kita atau sebaliknya gitu. Atau apa ya, enggak harus indikator sih, tapi maksudku kayak bagaimana melihat bahwa ini itu juga terjadi percakapan. Kalau ini mau dideketin gitu ya, atau percakapannya misalnya dijadiin, gua akan bisa bilang misalnya bahkan proses ini nih, pertemuan ini mungkin harusnya ada orang-orang, ada teman-teman dari kampung-kampung itu misalnya gitu ya. Jadi bahkan dari awal itu dia bukan sebuah tempat yang akan gitu loh. Ini ada jarak tuh. Gitu ya. Tapi emang bahkan dari awal dia udah disertakan gitu. Karena resikonya pasti objectifying gitu. Kecuali misalnya bentuk-bentuk kolaborasi yang bentuknya happening kayak event kayak gitu ya, kayak misalnya apa namanya, udah bilang tadi ada festival apa segala macam kayak gitu. Itu kan emang mereka di sana segala macam kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin pertanyaannya beda lagi tuh, apa kalian tuh akan menempatkan diri di mananya di situ gitu. Kalau ngomongin indikator ya paling kalau menurut gue itu. Jadi yang pertama dia udah dilibatkan, terus yang kedua ininya ini bisa nggak ngejawab ini. Jadi kamu sebenarnya sedang membawa konteks apa sih sebenarnya di tiap orangnya ya? Karena ini kan bukan tanpa konteks setiap orang ini. Terhilang. Malah nggak jadi bercakap-cakap, ini nggak ada sih, ini nggak ada nih. Udah ada ide apaan aja emang? Terima kasih. Mungkin aku sedikit menanggapi terkait lokal konteks itu ya. Berarti kemarin kan kami beberapa kali gitu ke tempat warga, terus ngobrol-ngobrol, kemudian kami bertukar cerita bagaimana keadaan di kampung saya gitu. Konteksnya di daerah kabupaten di daerah Kabupaten Pati gitu. Kemudian saya menceritakan gitu, kemudian warga menceritakan, kami menceritakan, kemudian teman saya juga misalnya ada dari Pekalongan gitu menceritakan gitu konteksnya bagaimana dari segi budayanya gitu, terkait masalah misalkan ada kami kemarin misalnya saya ngobrol dengan sesepuh warga gitu, orang-orang tua terkait membicarakan masalah tradisi itu, kemudian saya membawakan, oh di tempat saya ada juga ya kayak semacam cerita-cerita gini, itu masuk terkait lokal konteks atau gimana? Sehingga terjadi sehingga terjadi dialektik pemikiran di situ gitu. Tapi yang ditanyain atau yang diobrolin nggak cuma masalah kan? Enggak, cuma enggak ngobrol biasa. Itu tadi malam sampai ngobrol bahas demit gitu. Itu menurut Demis, kemudian di tempat-tempat itu dulunya ada apa gitu, menurut saya itu obrolan ringan yang menurutku cukup penting ketika kita menelusuri dan masuk ke dalam sebuah kampung gitu. Itu sih yang tadi untuk terkait lebih ke cerita-cerita. Iya, gimana itu, Pak? Untuk terkait rencana itu tadi malam kami membentuk rapat dengan warga gitu, dihadiri oleh RT dan RW gitu. Kami membentuk panitia untuk acara festival gitu ya festival ya, gampangnya bisa disebut festival gitulah ya. Namanya festival Membatik Santik, itu ada rangkaian acara nah ini anak bahasa mungkin.
Itu pagelaran pertunjukan. Pagelaran seni. Amin. Saya lanjut ya. Itu terkait membatik santik itu judul yang diajukan oleh sana kok, membatik santik. Jadi itu mengapa mengapa demikian, itu membatik kan festival itu ada rangkaian membatik, kemudian santik itu sendiri bukan santik SHANTIC. Itu bukan dalam artian cantik dalam konotasi yang indah gitu, bukan. Tapi itu nama kelompok senam gitu. Jadi kita mengkombinasikan gitu dari membatik kemudian santik. Itu juga dilaksanakan pas bertepatan dengan hari ulang tahun kelompok senam di kampung tersebut. Jadi rangkaian acaranya itu ada lomba untuk membatik untuk anak-anak gitu, kemudian ada ibu-ibunya juga, kemudian ada terkait workshop dan pameran gitu, istilahnya wayang yang dari singkong, kemudian ada juga pertunjukan akustik dan seni gitu, akustik dan musik gitu. Kemudian apa lagi ada yang pertama itu tentunya dibuka oleh senam, dan mungkin kemudian kan terus ada ibu-ibu membatik juga ya, membatik pakai canting gitu, dan itu rangkaian acaranya. Akan tetapi selain itu juga kami ya mungkin dapat dikatakan enggak riset sih, cuma mau nulis gitu aja, menulis kan itu ada dalam sebuah kampung tentunya mempunyai tradisi dan sastra lisan yang cukup kuat gitu kan. Kami kebetulan dapatnya itu di kampung di daerah atas gitu, Mijen Monolopo, yang notabene itu merupakan kampung dengan wilayah kontur agak perbukit-bukitan gitu, bukan kawasan yang dapat dikatakan urban banget seperti Semarang, kawasan Semarang bawah dan sekitarnya gitu. Iya ya, jadi untuk masyarakatnya bisa dikatakan untuk tani. Ya, itu di sana masih banyak perbukitan, perkebunan gitu, sawah itu masih banyak. Jadi konteksnya demikian. Jadi cerita-cerita itu masih masif dalam ingatan masyarakat itu, tentunya masyarakat yang dewasa gitu ya, orang-orang tua gitu. Iya. Ya. Kemudian kemarin kami juga sempat membaca ngobrol sama orang-orang tua gitu. Ada orang tua yang Mbah Jio sama Mbah Men itu terkait bagaimana sih cerita-cerita yang ada di situ. Kemudian itu ditemukan ada terkait situs Sendang itu yang konon katanya itu merupakan bagian dari pernah dibuat itu oleh Wali Songo gitu, dan sampai sekarang itu untuk tepat dari Demak gitu. Ya cuma itu untuk Mbah Men dan Mbah Jio itu sudah tidak mengetahui tepatnya gitu. Cuma kemarin tuh ada materi dari dosen Undip gitu, Pak Redi mengatakan bahwa ketika kita masuk ke dalam kampung mendengarkan cerita-cerita warga, kamu harus bisa membuat cerita tersebut sedikit nakal dan provokatif gitu, dalam artian positif. Ketika itu tentunya untuk dampak yang positif terhadap kampung itu sendiri. Jadi misalnya gini kan, konteksnya di zaman itu tuh Mbah Jio dan Mbah Men itu cerita bahwa Pak Harto pernah di situ, di daerah asrama itu jadi tempat Pak Harto ketika masih menjadi tentara tentunya dalam melakukan di perang 5 hari itu. Kemudian saya berpikir pada tahun itu tentunya sumur dan PDAM nggak mungkin banyak. Jangan-jangan Pak Harto di situ loh, di Sendang itu loh mandi gitu. Itu kan kita bisa membubuhi dengan cerita yang sedikit provokatif. Mungkin harapan kami ya kalau cerita itu 20 atau 30 tahun mendatang itu bisa dipercaya, tentunya itu dapat memberikan dampak yang positif terhadap kampung itu.
dan Fungsi si cerita-cerita itu kalau buat warga di sana apa ya? eh jadi gini. Aduh, bingung ya pertanyaannya. Mungkin ini kan menjadi apa ya, pengetahuan umum bagi masyarakat yang masih dapat dikatakan menganut atau budayanya masih kampung dan desa itu, cerita-cerita rakyat dan sastra lisan itu menjadi, kalau kata Pak Redi kemarin sama Mas Umam, menjadi peranata sosial yang itu dapat membentuk perilaku dan kultur masyarakatnya, menjaga masyarakatnya untuk tidak bertindak sedemikian rupa buruknya gitu. Misalkan ada cerita tentang di sini ada sendang, kemudian masyarakat dengan adanya wacana atau narasi yang sedang ini pernah dibuat oleh Wali Songo gitu, itu kan menjadikan secara tidak langsung warga untuk menghormati, maka sendang tersebut akan dibersihkan dan itu airnya sangat bisa jadi bermanfaat. Itu berhubungan sama lokasi tertentu enggak? Lokasi maksudnya, Pak? Maksudnya kayak satu area tertentu di kampung itu, si narasi itu enggak? Iya, itu banyak diketahui warga, akan tetapi kalau apa sindang apa? Sendang. Iya, mata air. Nah, nah itu kan untuk warga, untuk masyarakat, untuk generasi muda gitu, itu kan menjadi wacana yang asing dan sangat jauh jaraknya gitu. Tadi aku ngomongin fungsi itu sebenarnya mau langsung ke situ sebenarnya, apa namanya? Satu tempat dibilang keramat gitu, atau satu tempat dibuatkan satu apa tradisi lisan tertentu gitu, misalnya ada cerita tertentu gitu ya, bahwa entah sejarah, berhubungan sama sejarah atau berhubungan sama apa namanya cerita-cerita supranatural gitu bahkan gitu ya. Makanya tadi aku nanya itu berhubungan sama lokasi apa enggak dan mata air ya. Ini sebenarnya menarik karena biasanya atau banyak gitu ya, cerita-cerita itu punya fungsi untuk melindungi itu gitu, melindungi apa namanya alam sebenarnya, keseimbangan alam gitu. Kebayang kalau nggak ada cerita-cerita itu, kebayang kalau itu tidak disakralkan atau bahkan cerita itu nggak ada gitu, itu mungkin bisa dijadiin industri air misalnya gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi ini menarik sebenarnya bahwa nenek moyang kita itu dulu itu menggunakan cerita gitu untuk melindungi itu gitu. Di era modern untuk melindungi itu pakai peraturan kan, pakai rasionalisasi gitu, pakai peraturan, pakai pengetahuan, pakai teori gitu ya. Kalau ini diambil nanti air kita akan habis, bla 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 gitu. Makanya jangan, atau bahkan diatur gitu, dilindungin. Ini nggak boleh diindustrialisasi atau ini nggak boleh dipakai gitu, karena ini dibutuhkan untuk apa namanya sumber air sekitarnya gitu. Tapi itu kan juga sering dilanggar. Tapi ternyata nenek moyang kita punya cara sendiri untuk mengamankan itu gitu. Itu lewat story gitu, lewat cerita gitu. Atau bahkan dengan cerita-cerita yang kedengarannya nggak masuk akal atau supranatural gitu ya. Jadi atau bahkan kayak misalnya pohon misalnya gitu. Pohon disakralkan atau satu area disakralkan. Itu seringnya juga karena sebenarnya bukan soal sakralnya sebenarnya, tapi sebenarnya cerita itu sedang membuat benteng dalam tanda petik gitu untuk melindungi mata air biasanya gitu. Bahkan kemarin nonton dokumenter gitu, banyak piramid ditemukan kan di peradaban kuno, peradaban lalu gitu ya.
Dan itu sering ternyata begitu di riset gitu, dicek ke bawahnya, ternyata piramid-piramid itu ternyata di bawahnya itu yang banyak mata air. Jadi itu memang cara juga gitu, arsitektur piramid itu lalu itu disakralkan gitu, area itu sebenarnya bukan soal sakralnya tapi juga ya selain sakral tapi juga sedang menghargai atau menjaga mata air di bawahnya sebenarnya gitu. Itu sebenarnya yang menarik kalau menurut gua untuk dieksplor ya. Jadi sebenarnya cerita itu punya fungsi yang canggih sebenarnya bahkan gitu. Yang bahkan di zaman modern ini dengan kesadaran ekologi atau environment lingkungan sebenarnya juga berusaha. Yang gue bilang tadi pakai peraturan, tapi toh itu juga gagal juga gitu. Jadi kebayang sebenarnya kekuatan cerita sebenarnya di situ ya. Jadi mungkin itu bisa jadi satu cara atau bahkan mungkin itu jangan-jangan bisa dipakai zaman sekarang gitu untuk melindungi sesuatu gitu, dibikin cerita gitu di satu tempat itu karena sepakat gitu satu tempat atau satu area itu harus dilindungin gitu. Gue lagi tadi melontarkan itu biar jadi ada imajinasi yang lain soal wacana itu ya, soal wacana gimana story atau cerita sebenarnya punya kekuatan bahkan lebih kuat dibanding teori, karena teori terbukti dilanggar dan terus juga bisa dieksploitasi, tapi ternyata cerita itu begitu kuat dan diturunkan. Mungkin pertanyaannya gimana itu diturunkan sih sebenarnya gitu ya ke yang muda-muda. Tadi kan kamu ngobrol sama yang tua-tua tuh, gimana tuh ya yang muda-muda gitu ya, mungkin itu. Tapi artikulasinya paling nanti yang jadi penting mungkin si festivalnya bisa dihubungkan ke situ mungkin ya, secara tematik atau secara apa gitu bisa dihubungkan ke situ mungkin sebenarnya ke soal mata air itu sebenarnya kalau menurut aku ya, yang sebenarnya jadi inti atau jadi sebab sebenarnya terjadinya cerita-cerita itu mungkin gitu ya. Jadi bukan ngelihat dari sejarahnya atau darinya, tapi dari fungsi si cerita itu sebenarnya apa gitu. Ini soal lingkungan kan sebenarnya itu. Mau cerita. Ini enggak. Karena ini menarik ya, ngomongin soal lokal konteks dan kemudian kita bawa satu hal yang ada di pikiran kita, kemudian mencoba mendistribusikan itu ke warga kampung dan menghasilkan satu timbal balik untuk satu karya yang akan kita buat. Kita akan cerita, misalnya aku dan Munib, ada satu lagi Kafidin tapi sakit. Kita kebagian satu kampung di pesisir, dia pesisir Kemijen namanya. Dan dulu itu berapa jauh sih kalau dari Semarang gitu kayak tempatnya? Ini soalnya begitu denger pesisir, yang ini tadi di gunung, ini iya. pesisir ya. Berapa kilometer jaraknya? Jauh kalau ke sana setengah jam. Kita Semarang setengah jam Timur. 10-an kilo lebih ya? Setengah jam lebih ya 10 kilo. Enggak macet ya soalnya. Kalau Sorry, mau ya. dekat. Nah, tipologinya beda dengan kawan-kawan yang ada di Mijen ya, karena dia batas akan masuk ke Kendal yang daerahnya juga pegunungan. Kalau kita berada di kampung pesisir, dan menurut cerita warga juga itu kebanyakan adalah masyarakat urban. Nah, kemudian ketika kita ngobrol banyak, kita nggak menyebutnya sebagai masalah ya Mas, potensi gitu. Potensinya itu muncul banyak banget dan setiap Kemijen. Kalau ini Mijen, ini ada ke-nya. Kemijen. Dulu namanya Singgoroto. Dulu kemudian dirubah sama Belanda namanya. Nah, kemudian kalau di Kemijen ini cukup problematik. Jadi
kita menemui banyak potensi dari setiap kepala itu beda-beda. Kalau dulu memang Kemijen itu terkenal karena kampung pesisir ya, dia kumuh, kemudian dia diapit oleh 2 sungai besar, Kalibanger dan Banjar Kanal Timur, sehingga memperparah kekumuhan itu. Juga dulu kampung itu kemudian dia diterjang rob, tapi hari ini tinggal sisa 3 RW 345, tapi RW yang lain sudah aman. Dan amannya itu juga berkat dari acara terakhir Pentakalebnya Histeria yang kemudian datanglah ke wali kota ya Mas, wali kota yang kemudian akhirnya membuat skema polder banger yang sebenarnya sudah dirancang jauh tapi mangkrak kemudian ditindak pasca ada acara Pentakaleb yang datang wali kota itu. Tapi itu kemudian yang berarti berapa ya, 8 RW itu sekarang sudah aman, tidak mengalami rob, tapi masih ada 3 RW ini yang dia mengalami persoalan rob itu terus menerus ketika hujan, apalagi ketika hujan itu. Dan warga itu menganggap bahwa situasi mereka sudah aman hari ini, karena mayoritas ya yang aman adalah mayoritas, sementara 3 itu masih kelunta-lunta. Jadi sebenarnya ada satu problem yang itu kemudian itu satu persoalan ya soal rob. Kemudian muncul lagi persoalan eceng gondok kalau di sana itu, karena Kalibanger itu bukan itu sungai, tapi kemudian karena sering rob akhirnya kan daerah yang mepet dengan ujung bertemu dengan laut itu kan ditutup. Jadi ada banyak sedimen juga dan airnya itu berhenti. Jadi ngalirnya dikit banget. Nah, karena airnya itu tenang berhenti, akhirnya muncul persoalan baru, eceng gondok mudah berkembang biak. Dan itu juga memperparah kondisi sungai yang cantik, dulu nggak cantik ya, nggak cantik, tapi sekarang diperparah dengan eceng gondok, itu juga menjadi satu problem tersendiri juga. Apalagi karena itu juga menjadi 3 besar kelurahan termiskin di kota Semarang juga. Jadi wis kekumuhan ada, kemudian persoalan bencana ada, kemiskinan juga ada. Berdasarkan itu kan BPS pakai angka itu ya, data statistik. Karena meskipun mereka daerah pesisir tapi mayoritas buruh. Ada ya di pelabuhan, jadi preman dan lain-lain, itu juga ada cerita nih. Anak buahnya itu itu ada. Jadi kenapa jadi ya karena mereka sebagian besar adalah buruh, meskipun ya ada beberapa yang petambak tapi sedikit bisa dihitung. Tapi di situ justru dia punya potensi soal situs ya. Ada situs stasiun Semarang Gudang itu yang dia juga ada hubungannya dengan stasiun pertama, stasiun Samarang Nis yang letaknya di kelurahan sampingnya di Pengapon. Di Pengapon itu ada, tapi kemudian juga sengketa juga. Jadi warga itu sengketa dengan PT KAI soal kepemilikan tanah itu yang hari ini jadi tambak warga, jadi pemukiman warga. Jadi persoalannya kompleks banget. Terus kemudian ada satu situs itu juga ada yang lain, makam katanya Syekh Maulana Maghribi gitu. Di situ ada potensi untuk itu. Nah, ada beberapa warga yang kemudian tokoh ya minta itu untuk kemudian dikembangkan menjadi satu wisata yang berkaitan juga dengan Kalibanger. Jadi mempercantik Kalibanger yang nanti bisa jadi wisata pemancingan, juga tambak-tambak warga itu bisa jadi destinasi wisata pemancingan, karena sebelah utaranya Tambak Loro itu dia akan jadi kampung bahari, dan sebelah sisi selatan ada Wiromartan ya Mas. Kalau Kota Lama itu ikutnya kelurahan apa? Ya, masih Kota Lama. Jadi dia diapit 2 wisata, dan dia tengah-tengah 2 wisata itu sehingga pengen juga menaikkan ini ya soal wisatanya itu. Jadi ngomong ke kita pengen ya buat kolam pemancingan, kemudian dibuat kampung tematik dan lain-lain. Tapi ada tokoh lain yang kemudian juga persoalan kita ini soal kekumuhan ini juga belum teratasi. Sebenarnya itu juga bisa nyambung di daerah di kampung wisata ini ya. Soal pengen buat eceng gondok ini kemudian menjadi satu produk semacam biogas kayak gitu. Terus ada lagi satu tokoh, kan kita nemu banyak, sebenarnya kita salah pintu masuk ya. Ini jujur-jujuran awal kita salah pintu masuk. Ada satu ya
salah tokoh yang kita masukin. Nah ada ya salah ketemu orang. Ada juga tokoh ini yang kemudian ingin membersihkan sungai itu dari eceng gondok ini dibuangi aja. Jadi terus kemudian kawan-kawan yang akan ke sana kalau proyek dari Steria ini juga masih bingung. Awalnya mau buat festival, tapi itu waktunya singkat banget dan kita nggak bisa jujur, nggak bisa mengukur sejauh mana nanti warga itu akan turut serta dan komitmen. Karena tadi persoalan kerja juga ada sentimen antar individu dan lain-lain itu kenceng banget. Lumayan ya mas. Sarang narkoba. Ya. Ini pernah beli. Ini aku baru tahu mas. Iya, mata belum mendalam itu. Itu jadi kampungnya tuh chaos banget kayak gitu sehingga kita mau bikin project ini juga bingung, tapi pada akhirnya kita akan fokus di ruatan Kalibanger itu karena itu cukup simpel tapi itu harapannya bisa menggait banyak stakeholder, banyak masyarakat yang akan terlibat untuk membersihkan sungai dan kita akan yaitu cukup ruatan Kalibanger itu bagian dari satu mengkonsolidasikan warga, tapi kita nggak tahu karena petanya cukup rumit soal itu. Iya itu. Jadi ya kalau mau bikin project apa di situ juga cukup kesulitan. Kenapa kita fokusnya di Kalibanger karena dia juga cukup menjadi ikon di situ ya. Sungainya diapit di tengah-tengah kelurahan itu. Jadi sebelah sana itu 5, 7, 9, 11 ini sebelah sampingnya itu. Jadi kita akan fokus di itu karena itu titik tengah-tengah yang itu akan dijadikan untuk konsolidasi warga-warga ini. Tapi soal situs kemudian ingin mengangkat itu dan lain-lain kita belum ada bayangan ya. Awalnya mau bikin itu semacam festival atau event itu di bekas Semarang Gudang ini, tapi dirasa cukup susah karena itu tanah sengketa ya. Masih rebutan antara KAI dengan warga kayaknya. Ya, KAI Daup 4 punyanya itu jadi susah. Nah, tapi masih mau ngobrol lagi dengan warga untuk mendapatkan hasil apa yang akan kita laksanakan bareng-bareng kayak gitu. Itu sih nggak ada proses distribusi pengetahuan yang ada di saya karena saya pegunungan, ini juga kampung karena kebanyakan mendengar cerita dari warga soal potensi dan masalahnya itu, jadi waktu untuk itu terbatas. Ini aku nggak sama sekali blank ya, cuma mendengarkan sekelumit sedikit itu saja sudah bisa ngebayangin kompleksitas layernya. Tapi kalian udah kayak udah mengecilkan itu menjadi si Kalibanger itu ya. Mungkin bisa dibayangin sesuatu yang regeneratif gitu. Jadi sesuatu yang bentuknya bisa macam-macam ya, tapi mungkin bisa dibayangkan ketika dia dimulai itu dia bisa bergulir dengan natural gitu. Menjadi enceng gondok berubah jadi apa tadi? Biogas. Kan kemarin siapa Mbak Ira ya? Mbak Ira Honf itu dan Mbak Email juga ngomong kalau eceng gondok itu bisa jadi biogas kayak gitu. Nah, ya ini tadi masih ngobrol juga dengan Mas Pupung, kira-kira siapa yang bisa kita ajak untuk memberikan pelatihan itu ke warga. Gitu. Kalau sampah banyak? Banyak sampah kiriman. Kalau plastik enggak banyak? Plastik banyak. Hah? Banyak banget, ya ditambah-tambah juga. Tahu get plastik enggak? Diet plastik. Get plastik. Belum pernah. Itu ada teman-teman dari Jakarta, nanti bisa aku kontakin. Mereka punya alat distilasi kering namanya, penyulingan kering yang bisa mengubah plastik jadi balik ke minyak, ke solar. Iya, bisa dipakai buat motoran, Bang.
bisa berbahaya nih. Nanti gengnya langsung jadi motoran. Itu bisa jadi itu terus residunya itu bisa jadi kayak kalau nggak salah beberapa jenis plastik residunya bisa dijadiin media tanam. Namanya GET plastik. Atau nanti udah ngobrol sama MG belum? MG juga kan punya apa? Punya alat mahal untuk mengolah. Tapi dia juga punya banyak cara yang sederhana untuk mengolah kantong plastik dan segala macam. Juga menarik kalau misalnya itu bisa dijadiin ini ya, Nah mungkin kayak gitu ya, memulai sesuatu yang terus maksudnya begitu kamu nggak ada gitu, begitu kamu tinggal itu bisa secara mekanistik bisa jalan sendiri gitu. Mungkin sesuatu yang nggak terlalu sulit gitu bisa ditemukan atau bisa dilakukan dengan tidak terlalu banyak sumber daya gitu, tapi dia bisa terus gitu atau bahkan bisa dimanfaatin. Tadi oke sih membuat biogas itu, mereka jago kerajinan gitu-gitu nggak? Eceng gondok juga sebenarnya kan banyak buat kerajinan ya, banyak banget. Tapi ini cerita ya, ini banyak cerita banget. Jadi warga tuh cukup lelah. Jadi semacam pelatihan bikin kerajinan, pelatihan jahit dan lain-lain itu sering banget dari pemerintah itu gitu. Pindah ke gunung. Itu tapi kemudian mereka bikin Aku cuma berkomentar seperti Adin sekarang. Nggak ada ruang untuk didistribusikan. Ya. Pasti melelahkan. Nah itu kan nggak ada distribusi yang ciptain aja. Dia cuma bisa nyiptain workshopnya tuh cuma menciptakan, dia nggak bentuk pasar, ruang pamer. Nah ini kan bisa ditarik nih keluar nih, bisa ditarik nih. Kamu yang bagian ininya, Iya, kamu jadi bandar. kamu bikin tokonya di Semarang. Gitu. Ya bisa gitu. Kemarin kita juga gitu sama petani. Karena kan ini kan kadang-kadang berjarak ya. Ini sama ini tuh jaraknya jauh. Masa secara geografis juga jauh gitu. Ada transportasi, ada orang, apa segala macam gitu. Bisa juga jadi jembatan sebenarnya. Ini sama jam berapa ini? Ngawur. Ini ada berapa kampung? 9. Itu saling berdialog nggak antara kampung? Pesertanya atau warganya? Warganya ya kalau istilah ngumpulin biasanya ngumpul. Di luar itu biasanya. Itu lucu loh, mungkin bisa jadi karena mungkin percakapan antar itunya kalau bisa bisa jadi jejaring atau bahkan mungkin bisa jadi satu jejaring macam-macam ya, jejaring pasar misalnya, jejaring pengetahuan gitu, atau bahkan ada satu model di sini, masalah di sini mungkin ternyata bisa jadi sudah diselesaikan sama kampung lain apa segala macam kayak gitu-gitu. Kalau permasalahan jejaring emang udah jadi satu jejaring yang kemudian istilahnya juga dari dalamnya gitu. Permasalahannya mungkin belum sampai ke yang bisa bisa bertukar sumber daya gitu. Ya beberapa ada, karena kampung-kampung ini juga enggak yang terus kemudian punya kedekatan dengan kita, karena ada beberapa permasalahan di kampung itu sendiri. Semisal aktornya itu ada yang hilang atau dia putus asa gitu, terus kemudian meninggal gitu. Jadi itu juga kemudian pengaruh dengan hubungan dengan kami juga gitu. Itu kemudian jadi jauh gitu. Ada yang gitu, terus nanti ada yang aktif baru kemudian dekat lagi gitu. Karena kita nggak selalu ada orang dan nggak pengen juga kita yang selalu kesana gitu, karena pengennya juga timbal balik gitu hubungannya. Kalau misalnya itu dijadiin jejaring gitu misalnya gitu kan, mungkin ya udah habis itu kalian jadi jembatan aja, terus mereka bisa saling bercakap-cakap sendiri. Kalau anak mudanya gimana ya? Kalian kan anak-anak muda nih. Itu anak mudanya narkoba ya? Iya, banyak kan. Jadi distributor ya.
nggak banyak sih anak muda yang kemudian malah jadi aktor, kebanyakan malah bapak-bapak di sini. Dan yang aktif tuh sangat ibu-ibu manut bapak Kalau bapak aktif biasanya ibunya malah aktif. Tapi kebanyakan yang kemudian aktif berkomunikasi dengan kami itu bapak-bapaknya gitu. Anak muda nggak terlalu, walaupun dalam beberapa hal semisal kalau festival mereka tetap muncul gitu biasanya sih. Cuma nggak yang aktif banget itu. Karena sejak awal kan sebenarnya kita juga pengen ngajakin mereka untuk terlibat di kelas ini gitu. Tapi ya banyak problem seperti misal mereka kuliah atau kerja gitu yang kemudian nggak bisa intens di sini gitu. Kalau sekolah mereka Maksudnya? anak mudanya pada atau anak Sekolah itu maksudnya? Mereka bersekolah? Iya bersekolah. Sekolah sih. Ada lagi? Apa mau cerita? Siapa? Cerita. Oh, jadi yang baru apa udah ada progres dan kemudian apa udah merencanakan. Ini yang milih kampung-kampung ini siapa? Kita jodohkan, jadi kita oplos, kita angel-angel ya kayaknya. Apa? Angel-angel ya kayaknya. Apanya? Kampungnya susah-susah ya kayaknya. Ya ada beberapa yang memang sulit masuknya gitu, apalagi teman-teman baru kan gitu, jadi memang ada triknya gitu sih. Tapi sebelumnya kalian udah kenal, saya Histeria udah. Kalau Histeria udah itu udah jadi bagian jaring Histeria itu tadi, jadi kami namai sedulur kampung tuh. Jadi itu hampir belasan kampung di jaring kami, cuma kami hanya pilih 10 untuk yang terlibat. Cuma yang udah progres tuh yang ini di Kemijen sama yang di Ponlopo, yang lainnya masih gimana? masih proses komunikasi gitu sama teman-teman. Iya. Gerobak Histeria, gerobak bioskop, muter-muter ke sana nggak? Pernah? Iya kalau dulu zaman masih aktif programnya, iya beberapa kali ke sana, atau biasanya kami aktif kalau gerobak bioskop kami aktifasi kalau kemudian ada festival, jadi itu jadi bagian rangkaiannya gitu, ada pemutaran filmnya gitu. Tapi apa ya, kalau kemudian seintens itu enggak sih, akhir-akhir ini enggak. Kami malah yang ini, yang VR ini malah ini sedang aktif-aktifnya, karena ini juga sekarang lagi jalan buat pra-event Pentakalabs yang besok tanggal 17 itu gitu, dan itu harapannya juga bisa jadi apa ya, jadi platform untuk kolaborasi antara Histeria dengan warga, Histeria dengan kampus, atau Histeria dengan komunitas lainnya gitu. Ya sebenarnya artikulasi artistik atau mempraktekkan atau memproduksi karya misalnya kayak film atau misalnya mural atau karya-karya yang sifatnya bisa dikerjakan bersama gitu ya, kayak misalnya film gitu kan bisa dikerjakan bersama gitu di kampung, atau misalnya mural atau apa gitu, bikin pawai atau apa, itu sebenarnya bisa jadi cara, sebenarnya jadi jembatan untuk bercakap-cakap dan juga saling mengerti sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu bisa jadi cara untuk mencairkan juga sebenarnya gitu. Jadi sifatnya mungkin bukan sesuatu yang apa ya, yang technical gitu, tapi dia lebih ke soft skill sosial gitu, si apa, karya atau proses berkarya sebenarnya. Mungkin karyanya mungkin nggak terlalu, bukan cari bagus atau apa gitu, tapi ketika misalnya bikin film bareng misalnya gitu, ada yang nulis, ada yang syuting, ada yang jadi aktor, ada yang jadi apa gitu, itu sebenarnya bisa jadi cara untuk saling belajar, saling ngerti, atau bahkan problem-problem yang mungkin tadinya nggak terlalu dimengerti gitu, itu bisa lewat cara kerja bareng kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi mungkin bisa dipakai juga sebenarnya gitu untuk apa namanya, mungkin misalnya bikin mural bareng, bikin patung bareng, atau bikin apa bareng gitu, bikin film bareng, bikin sesuatu yang bisa dikerjain bareng, itu bisa jadi cara untuk ngejalin saling, nggak cuma kerja bareng tapi juga saling kesepahaman atas problem bersama mungkin dan segala macam kayak gitu. Bisa dipakai sebenarnya ya, apa namanya, nggak cuma event kalau menurut aku ya, tapi sebenarnya banyak proses berkarya yang bisa dikerjain bareng, itu bisa jadi cara yang ampuh sebenarnya gitu. Bikin radio misalnya, aku pernah bikin misalnya di Jatiwangi itu pernah bikin
radio, TV bareng gitu, bikin TV, bikin TV iseng, bikin TV gitu. Wah semuanya kepengen jadi megang kamera semua, malah TV yang nasional itu udah nggak boleh, kita nggak boleh nonton, kita kepengen nonton, kepengen nonton yang produksi di kampung sini aja gitu. Ada ibu-ibu misalnya cara memasak atau bikin kerupuk, habis itu lalu pengetahuan si satu ibu ini jadi nyebar gitu. Jadi cara-cara sederhana sebenarnya gitu, cara kerja bareng gitu bisa memecahkan dialog-dialog atau kesepahaman itu sebenarnya. Bisa dicoba sebenarnya cara-cara kayak gitu. Gitu dulu. Aku wis teler. Sebentar lagi gue sekali. Udah. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini sampai berapa lama sih proyeknya? Kalau kelasnya besok, proyeknya sebelum tanggal 21 apa? Oh bentar lagi ya? Tapi bakal terus kan? Aku dengar ini kan proyek-proyek panjang ya. Nanti. Oke. Pengen berkunjung, pengen lihat. Oke, sip. Thank you. Oke, terima kasih Mas Ade atas pengetahuannya. Teman-teman, semoga ini jadi satu tambahan ilmu pengetahuan yang bisa teman-teman nanti aplikasikan ketika bekerjasama dengan kampung. Mungkin itu sesi kedua hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, nanti habis ini malam mungkin ada acara dari teman-teman Good School, ada pemotretan film, ada diskusi juga soal kolektif, terus ada Acong bakal baca puisi gitu-gitu. Teman-teman diundang hadir, ada nanti juga ada makan-makan, ada minum-minum. Kalau ruang silakan hadir, nggak apa-apa, santai saja ya. Monggo gitu sih.